IndiHome, aktivitas tanpa batas. Teguh Prasetyo Caniago. Iya. Jadi kan Caniagonya Jawa gitu. Caniago. Gitu. Iya. Caniago kalau Maduranya. Tinggal nada-nadanya doang. Caniago kalau Madura. Caniago. Itu Minang berarti Apa? Minang Minang Nasuang. Pantang pisang Iya. berbuah 2 kali. Pantang pemuda makan sisa. Iya. 2 bulan tergeletak, Iya. merintih, menangis, mohon dikasih tahu. Kukulkan. Emang angkot Padang tuh beda ya, Pras? Rata-rata beda. Hampir semua beda. Ya, Hampir maksudnya, semua beda apanya? Ya unik, mereka tuh unik. Disebutnya apa di sana, Pak? Angkot. Oh, angkot. Kalau di Jawa Timur, Madura tuh kol, Kol. lin. Lin. Iya, lin. Kol. Lin. Kol, lin. Kolin. Iya, kol atau lin gitu. Angkot tuh kol, Kol. lin. Kalau di kita angkot aja ya. Angkot aja? Angkot aja. Bedanya apa dengan di Jawa, Pras? Sebenarnya sama persis, cuman mereka tuh lebih ke modif. Variasinya banyak. Soundnya ya? Soundnya. Oh, kayak di Bogoran sana ya? Nah, Bogor. iya. Wah, Padang lebih lagi. Kadang ceper. Itu karena ini, walaupun mereka supir angkot tapi masih pengen menunjukkan eksistensinya. Betul. Pengen sombong lah ini. Pengen sombong. Mereka juga, ya nggak semua sih, tapi kebanyakan Iya. cukup ngeri bawa mobilnya. Semakin bawanya keren. juga ngeri ya? Iya, kadang rata-rata juga bocil-bocil. Oh iya. Bocil-bocil yang lagi seneng Iya. bawa mobil. Terus udah lampu ya? Lampu gitu. Soundnya, velgnya, ditambah lagi bempernya. Sampai bawah. Itu yang bikin lo akhirnya bikin konten tertarik bikin konten ini. di atas dan angkot. iya, rencana juga akan dimodif. Oh, akan Makanya dimodif. kejar setoran, dengan setoran ada bisa dimodif. Oh. Kita mulai dari standar dulu. Gitu. Angkot. Karena kalau naik Alphard udah banyak. Naik Ferrari nggak kebeli. Nah, Ya Alphard udah juga gitu. kagak beli sih. Iya sih. Ini ada punya orang sebelah juga. Oh, jadi angkotnya kenceng, jalannya kenceng, Iya, rata-rata begitu. terus di situ. dimodif. Terus dikasih TV kadang. Iya, dikasih Kasih TV. Dangdut lagunya. Lebih ke DJ ya. Oh, lebih iya. ke DJ. Teke. Tapi kan di sana tuh kan sebenarnya Islami banget, Pras. Iya, Kan iya kan? banget di Tapi Padang tuh kok banget. jadi DJ gitu? Kayaknya di semua daerah lah pasti ada. Pasti yang nyempal-nyempal Iya, gitu iya, ya. pasti ada. Tapi Padang tuh emang Islami banget ya, Pras? Iya, karena kan kita ada kayak emang pegangan anak orang-orang Minang itu adat bersandi syarak bersandi kitabullah. Adat bersanding syarak itu syariat Iya. maksudnya. Syariat bersanding kitabullah. Kitabullah, Al-Qur'an. gitu. Dan lo merasakan masa kecil yang Islami banget gitu? Oh, sangat. Iya. Iya, gimana ya? Apa Pras yang paling ini? Ngaji, wajib ngaji. Wajib ngaji tuh Wajib ngaji. luar biasa lah. Kalau di situ tuh kecil tuh udah masuk TPA, surau gitu. tuh. Surau. Ya, lebih ke Iya. surau malam tuh pasti ke surau. Kalau di Jawa Timur kan langgar. Langgar namanya. Makanya cuman di kita yang boleh sholat tuh dilanggar. Iya kan, sholatnya dilanggar kan. Sholatnya dilanggar. Iya, D-nya dipisah lah, dilanggar. Langgar itu nama tempat. Langgar tuh kayak Jadi, surau juga, Bim. Iya, kalau tempat agama itu langgar, kalau tempat seni itu sanggar. Oh. Nah, itu kalau di sana tuh bahkan kayak kan biasanya berkumpul tuh satu keluarga, Iya. 7 rumah. Iya. Itu ada satu langgar. Jadi 7 rumah dalam satu halaman punya satu musola sendiri. Oh, oke. Kalau dulu saking kuatnya Iya, sama kayak di Padang juga gitu ya. Misalnya ada dusunnya atau desanya pasti ada satu surau. Nah, Dia tapi lebih ke surau sama silat. Tapi surau itu kan kalau yang cowok nginep dulu, Pras. Iya, kalau sudah balik gitu ya, Balik di surau. nggak tidur di rumah berarti. Enggak, begitu. Zaman dulunya. Makin kesini, peradaban makin ini, ya tetap aja di rumah. Malah nganggur di rumah aja. Tapi kalau dulu ya udah di surau itu. Di surau, dulu tuh di Jadi surau. dari jam berapa tuh masuk surau? Biasanya tuh setelah maghrib ya, kalau nggak salah ya. Masuk. Setelah maghrib,
Baru masuk surau pagi udah tidur. ke sekolah. Iya, makanya kenapa orang Minang banyak yang merantau karena ya mau ngapain lagi nih gitu. Dan Kehidupan. udah terbiasa Iya. di luar rumah ya. Betul, makanya kayaknya emang sudah rules-nya begitu dia taruh ke surau biar dia berpikir kalau harus mencari sesuatu. Begitu. Jadi, nah sebelum ngobrolin merantau, Iya. ini lu yang juga vokal waktu itu ngomong. Ini nasi Padang rendangnya babi nggak? Kalau ini sepertinya tidak ya. Kalau ini dari jauh aja, gue bisa lihat ini tidak. Tidak. Nih. Tidak. 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 Emang Pasti tidak. sebelum kejadian itu, lu pernah nemuin nggak rendang? Enggak pernah. Nggak pernah. Enggak pernah. Lu kenapa merasa tersinggung dengan itu? Tidak tersinggung. Sebenarnya tidak tersinggung. Cuman karena ada pakai Padang. Kenapa kalau pakai Padang lu nggak boleh babi? Kenapa? Kan orang pasti bisa bilang, lah ya makanan lah. Ya mungkin karena kita itu tadi adat bersandi syarak bersandi kitabullah. Semuanya dengan landasan Islam. Iya. Iya, Jadi karena ini makanan khas Padang, maka Iya. harus tunduk kepada prinsip Prinsip Padang tadi tadi. gitu. seharusnya. Iya. Kalau itu mau kalau bikin ya seandainya terserah ada nggak? di Padang. Jadi abu dia itu. Tapi kenapa nasi Padang tuh kalau dimakan di tempat sedikit, kalau dibungkus banyak? Nah ini nih orang banyak bilang kayak gitu. Sebenarnya kalau di Padang malah nggak pernah tuh yang ditaruh nasi aja gitu kan. Kalau di sini kita pesan makan dikasih piring sama nasi. Nasi satu dan biasanya udah ada tambahannya. Nah iya. Nah sebenarnya kalau digabung pun sama menurutku. Sama porsinya. Iya dan kebanyakan tapi kan juga. dihitungnya dua kalau itu. Bayarnya kita 2 nasi. Betul. Kalau ini kan Iya, satu. betul sih. Tapi kebanyakan malah di Padang itu ya, kita dikasih nasi, dikasih piring, sama dikasih nasi sebakul gitu. Ah, Jadi bebas mengambil. bebas. Dan itu bukan warung Padang. Ampera kita nyebutnya. Ampera. Ampera. Jadi nggak ada di situ tulisan masakan Padang tuh nggak pernah ada. Adanya ya udah warung Ampera. Udah, warung Ampera udah semuanya makan nasi Padang di situ. Iya, warteg aja nggak ada di Padang. Iyalah, warteg mah Nah. ketar-ketir masuk sana. Di Jakarta aja ditabrak sama Padang kan. Kita kan tidak memilih Padang, memilih warteg akan hanya karena faktor ekonomi. Iya ya. Iya kan? Iya ya, stratanya beda ya. Iyalah. Nasi Padang tuh kalau gua dulu ya pas ngekos, nasi Padang itu ya awal bulan. Mulai ke Akhir tengah. bulan warteg dulu. Orek Iya doang kan? tuh biasanya tuh. Iya, karena kan nggak semurah warteg. Iya, betul. Walaupun kayak telur dadarnya aja tetap lebih murah. Karena dari warteg. bikin telur dadar aja itu effort. Kan bisa setebel itu. Iya, bisa setebel. Nggak main itu aja, ada bumbunya. ada bumbunya. Ada bumbunya. Dan emang makanannya tuh gila enak-enak Luar biasa banget ya. Betul. Kan masakan Padang tuh rendang itu kalau nggak salah satu makanan terenak di dunia. Betul, betul. Rendang itu pun prosesnya ada 3 tahap tuh. Ya sebelum rendang ya gulai namanya, habis itu kalio, bukan kaleo tapi kalio. Kalio itu bisa dimakan, gulai. Bisa. Kalio. Bisa. Kalio dulu tuh kalau yang awal-awal masak jadi gulai biasa jarang Kalio. sih. Kalio dulu itu bisa dimakan. Habis itu rendang setelah berjam-jam kalio itu Diaduk. diaduk Iya. terus gitu sampai dia hitam. Nah, dan lebih enak lagi kalau masaknya pakai kayu bakar. Oh iya. Nah, iya. jadi asapnya lebih keras. Ada tuh di kampung gua yang masih mempertahankan ya udah pakai kayu bakar. Nah, lebih enak biasanya. Iya, biasanya Iya, lebih enak. Gitu. Apa kayak lebih matang aja karena meresap ke dalam biasanya, Benar, baik benar. itu bumbunya maupun matangnya tuh. Benar. Mungkin karena ya itu lama itu kan pakai Bener. apa? Ya itulah, Pakai santan kita itu semuanya. Awalnya kalio. Awalnya kalio itu pun bisa dimakan. Dan- mungkin nggak tahu siapa yang kepikiran itu awalnya, ya udah bikin aja terus gitu, lamain gimana kalau gosong, ternyata rasanya. Dan kalio itu biasanya selalu bisa memotivasi orang lain. Ini kemana nih ya? Kalio teguh. Mario. Gue udah mikir nih pasti plesetan. Ini juga Pras ya. Yang khas tuh gua kalau Padang pasti yang pertama diingat tuh filmnya Buya Hamka. Tenggelamnya. Yang tenggelamnya kapal Kapal Pandan. Van Gua Der sampai hafal tuh. Tentang pisang Iya. berbuah 2 kali.
Pantang pemuda makan sisa. Iya. 2 bulan tergeletak, Iya. merintih, menangis, memohon dikasih tahu. Sedih itu film. Dan ini kan, dia bilang gini kan, Padang beradat berlembaga. Betul. Emang Betul. adat lembaga itu sampai sekarang ada kayak lembaga adat gitu. Ada. Dan Datuk kita tuh ada. Kayak dituruti gitu, dihormati gitu. Iya. Ya walaupun sebenarnya mungkin itu zaman dulu ya. Jadi ada namanya anak pisang atau entah anak apa, misalnya gua menikah dengan wanita bukan Padang gitu. Anak ini tidak akan pernah punya suku Minang gitu. Oh, semua orang Padang pasti sukunya Minang. Semua iya. Kecuali Pendatlang kan? Iya. Kalau Makassar Bugis kan masih enggak tuh, tidak semua Iya, orang karena kan Makassar kita pasti lebih ke ibu ya, maksudnya gua orang Padang kota nih, menikah dengan orang Bandung. Anaknya tidak akan punya suku. tidak Padang. Kalau Iya, lu sukunya tidak apa? Minang. Gua Iya. apa ya? tapi Minang ya. Minang ya. Tapi ada marganya nggak? Piliang. Bukan marga kita, suku. Bukan marga kita, suku. Oh, nggak disebut di nama tuh? Nggak Pras, Tekuk, Piliang gitu? Enggak. Tapi ada beberapa yang Iya, ada tuh. Gua Caniago punya- iya, gitu, Caniago. Piliang gitu. Piliang, penulis tuh dulu gua. Iya, betul. Kalau gue karena kebetulan ada keturunan Jawa, jadi kakek yang ngasih nama Teguh Prasetyo. Jadi kan nggak cocok Teguh Prasetyo Caniago. Iya. Jadi kan Caniagonya Jawa gitu, Caniago gitu. Iya. Caniago kalau Maduranya. Tinggal nada-nadanya doang. Caniago kalau Madura. Caniago. Itu apa? Dan kalau menikah yang dilamar yang cowok? Tidak semua. Oh enggak. Ada beberapa daerah, terutama kayaknya Pariaman deh. Pariaman itu cowok yang dilamar ya? Iya, cowok. Kita bukan dilamar aja, dibeli. Tergantung stratanya. Misal kayak Habib. Habib ini kayaknya satu masjid deh. Itu strata berdasarkan apa? Ekonomi, Pendidikan, ekonomi. Oh, kayak Benar. ini kalau di Sulawesi ya. Apa ya? Kayak Uang panai, iya. Uang panai gitu juga kan? Betul. S1, S2, S3 Bener. itu makin mahal. Makin mahal dia. Ya kalau dia SMP, sebungkus rokok lah. Gila ya. Gitu. Jadi Ada temanku yang sampai sekarang nggak menikah gara berbentur dengan adat itu. tapi boleh, Pras, menikah dengan non Minang. Boleh. Ini nggak dikucilkan nggak di keluarga? Lo misalnya, ketika lo menikah dengan non Minang di keluarga, bukan Minang nih. Tidak, kebetulan keluarga gua tuh Minang liberal. Gitu, Minang Nggak liberal, ini nggak ya. ada yang. Tapi ini kalau yang Minang tergantung banget adat masih ya? kita. Oh masih di daerah Agam kayak gitu-gitu masih kuat Dan sekali. itu masih upacara adat Iya. kalau nikah. Iya. Mahal ya. Mahal otomatis Mahal, ya, pasti pasti kan? mahal gitu. Ya kalau gue menikah dengan istri gue, itu cukup menjalankan adat mereka. Jadi kita aja yang nurut adat dari si istri. Dari orang tua kita tuh, ya udah ikut aja lah, Iya, gitu, yang penting. Berarti kalau lu punya anak perempuan itu yang mikirin tuh. Butuh PR itu kalau lu memegang iya. kemenangannya. Iya, begitu, mau nggak mau. Kayak adek gue menikah dengan orang Sunda. Gitu. Walaupun Adik lo cewek apa cowok? Cowok. Cowok. Walaupun di awal ada iya maksudnya yakin nih sama Sunda gitu. Emang kenapa? Nggak apa-apa, walaupun sama Betawi sama apa. Maksudnya kita menjaga silsilah Minangnya. iya. Tapi Ya, kalau sama emang lah. ini nggak apa-apa. Arab kan gitu juga. Kalau Arab gitu ya? Iya. Harus sama Cuman Arab sebaliknya. istri Arab. Aku istri Arab. Kalau Arab kan gini, kalau Habib ya, garis keturunannya lewat yang laki. Jadi kalau yang laki menikah dengan non Habib, nggak ada masalah karena tetap turunnya Habib. Cuman masalahnya kalau Habibnya nggak nikah dengan yang Habib perempuan, siapa yang mau nikahin Habib perempuan? Karena Habib perempuan itu kecenderungannya sebesar mungkin menghindari pernikahan dengan non Habib. Karena kalau enggak, dia nggak memegang amanat Nabi Muhammad untuk menjaga garis keturunan itu. Wow. Nah, kalau dia nggak dinikahin sama gua, Iya. ya, akhirnya kan harus menikah dengan yang non Habib. Iya. Nah, makanya kita akhirnya, ya udahlah, Jadi gitu untuk menjaga. menjaga Iya. amanat sebagai amanat, Pak. Kayak amanat suci lah bagi kita. Kita Iya. dididiknya itu segitu. Berarti kalau
besok Habib punya anak perempuan, ada anak perempuan? Belum. Nah, Kalau misalnya kalau ya, berarti harus sama Habib juga. iya. Kalau Iya, dia sama pengusaha terkaya Indonesia, gimana dong? Apalah yang lebih besar dari darah? Terus di setiap rumah makan, baik itu Betawi, Kalimantan ataupun di Jawa, itu biasanya ada tuh foto-foto ulama. Iya. Kalau di Palu Ya. itu biasanya guru tua. Guru, sorry. Guru tua. Tua. Iya, ada. Habib Idrus Al-Jufri. Oke. Nah, kalau di Kalimantan tuh Banjarbaru, Banjarmasin, Martapura itu biasanya guru sekumpul. Guru sekumpul. Iya. Sebagai penghormatan. Iya. Dan biasanya di Jawa juga ulama-ulama. Banyak. Kalau di daerah Tanggul tuh Habib Soleh Tanggul. Dan biasanya foto-fotonya tuh udah buluk. Iya, karena kena iya, asap iya. makanan. Betul. Nah, di Padang tuh ada juga tuh Ada. foto. Itu siapa tuh? Angku Salih. Angku Salih. Angku Salih. Itu ulama juga tuh. Ulama dari dia Padang. kayaknya dari Pariaman deh. Dari Pariaman, ya Sumatera Barat juga. Dan karena emang dihormati semua orang. Dihormati karena menurut ceritanya, gua takut salah nih ya karena ulama ini dia bisa memprediksi masa depan. Gitu, bisa menyembuhkan orang sakit. Terus apalagi ya? Biasanya foto itu doanya manjur. Doanya manjur. Makanya biasanya foto itu diposisikan kan sebagai untuk keberkahan bagi Betul. rumah makan tersebut. Betul. Nah, tapi nggak cuma rumah makan. Kadang warung-warung kelontong aja masang itu. Oh, masang foto itu. Masang foto itu. Iya, di Itu tempat lebih- dua bahkan tukang cukur. Emang ada? Iya, orang gitu. Dulu kalau orang nggak tahu kan, Kita ini bukan- model, dikiranya model kan. Karena itu dianggap semacam dalam tanda petik jimat gitu kan. Betul. Untuk menjauhkan dari Jimat ya? transaksi yang haram biasanya. Betul, biasanya begitu. Biasanya Untuk begitu. memberikan keberkahan. Ya, pokoknya apa-apa foto Angku Salih aja. Habis Angku itu baru Salih. Jokowi. Nah, foto ulama itu identik lah dengan Iya, identik sekali Angku Salih itu yang gitu deh tuh. dan fotonya itu aja ya. Iya, Biasanya modelnya begitu terus tuh. Iya, Gua nggak hitam tahu putih. apakah emang satu Sekali itu foto itu gayanya punya gitu. ada Iya, foto jadi itu disebar aja, ya. kemana-mana. Begitu, Angku Salih namanya. Angku Salih. Pemangku adat dan juga ulama di situ. Oh, pemangku adat juga. Benar, luar Dan biasa. ulama. Nah, Pras, ngobrolin komedi. Mm-mm. Ada ini nggak komedi yang khas Padang? Khas Padang. Kalau Sunda kan ada cepot tuh. Iya. Kalau atau Kabayan. Iya, Nah, kalau Jawa ketoprak umur, betul. Sri Mulat. Kalau di Padang Ada dekat namanya. nggak sih komedi itu? Kalau di itu kan ada Sri Mulat, ada Cecep, ada Kabayan. Kalau di Inang tuh Pras Teguh. Nanti ada foto Pras Teguh tuh 200 tahun lagi di setiap Sebelah masakan Agus Padang. Salih. Tapi gue ngerasanya orang Padang tuh emang tegang gitu, serius kayaknya. Enggak juga. Sebenarnya karena kan kita kan lebih kan kita punya rumah gadang. Apa-apa permasalahan di lingkungan daerah kita itu selalu harus rapatkan. Iya. Dirapatkan musyawarah, apa-apa musyawarah. Nah, terus komedinya di mana? Iya, lebih ke situ. Jadi lebih banyak bercandanya sebenarnya. Nggak ada yang sebenarnya lebih parah bercandaan orang Minang menurut. Contoh candaan orang Minang. Apa ya? Kalau aku kan street ya. Aku nggak tahu kalau mereka tuh bercandaan seperti apa. Setauku yang agak aneh-aneh itu kayak gini. Di zamanku tuh suka mengulang-ulang. Misal orang ini bertanya, diulangnya lagi. Oh Gitu. iya. Tapi dengan bahasa yang sedikit jorok. Misalnya kayak, lu udah dari mana? Mana ikuang? Mana ikuang nih? Mana pantatmu? Oh. Serius pantatmu. Diulang-ulang lagi terus. Oh, sampai berantem. kesel. Iya. Sampai kesel. Iya, Dan saat berantem kita masih mikir, ini masih bercanda apa enggak ya? Iya kan? Padahal itu darah-darah.
Itu. Iya. Gila, di situ tuh ya setauku begitulah. Cuman kalau komedi ada beberapa Ada grup komedi nggak? di Kayak Sri Mulat gitu. ada, tapi biasanya Lu waktu duo kecil? gitu. Iya, duo. Ada yang lo inget nggak waktu kecil? Walaupun nggak terkenal lah, yang di kampung lu aja. Ini terkenal di Sumatera Barat ya, Ajo Buset namanya. Aju Buset. Ajo Buset. Itu cukup menginfluence gua untuk berkomedi. Ajo Buset namanya. Itu dia sendiri. Sendiri dia. Berarti Dia stand up sendiri. comedy itu. Dia bisa monolog, dia bisa bikin lagu komedi. Albumnya nggak tahu ada berapa. Oh kayak Benyamin ya? Benar, dan tapi dia tetap stay in Sumatera Barat. Nggak pernah kemana-mana. Enggak, dengan hidup kesederhanaan dia, orang semuanya mengenal dia. Ya motor kayak motor. Sampai sekarang ada masih. Sampai sekarang, living legend dia ini. Kebetulan kita sudah hadirkan beliau. Oh, iya. Jadi Iya. apa monolog, Iya. nyanyi. Ya, Terus kayak ini Benyamin. juga kan, sorry, Bunda Dorce kan dari Oh, Bunda ini. Dorce dari Padang, Padang ya? itu, asli Minang, asli Minang. Walaupun gua juga Padang ya. Hah? Masa? Padang pasir. Kan orang Arab Padang juga. Bener. Padang pasir. Kalau cerita-cerita lucu ketika lu di Padang apa? Apa nih? Kenakalan atau apa? Apa aja? Gua kenakalan sih kayak. Kelihatan sih. Bener, karena gue satu jarang sekolah. Itu tinggal kelas 2 kali. Itu Di udah mana? di mana-mana Di gue SD? ceritain. SMA. SMA. Oh, masih bagus lah kan. Iya, paling parah itu kenakalan ketahuan ngerokok, tapi sebenarnya biasa aja, cuman karena ketahuannya di tempat les sama ibuku sendiri. Aku ngerokok, emang niatnya emang pergi ngerokok, nggak pergi les. Terus ya angkot ini juga mungkin kejadiannya. Jadi di depan sekolah itu kan angkot lalu lalang. Turun ibu-ibu cuman dari jauh aku lihat kayak siapa ya gitu. Terus dia juga ngelihat kayak siapa ini. Dia Nggak percaya anaknya ngerokok. deket ternyata ngerokok. Dinaikin ke angkot aku. Angkot penuh, diomelin semua orang melihat. Diajak talk show orang. Anak bapak ngerokok nggak? Tuh kan anak bapak dia nggak ngerokok. Gitu. Mau jadi apa kamu? Nyatanya anaknya minum. Ngerokok sih nggak minum. Iya. Gitulah. Kan ada tuh kan udah orang-orang bangsat parah. yang gitu tuh. Banyak banget. Nggak ngerokok tapi apa minum. Banyak. Aku nggak ngerokok, minum boleh. Iya. Bangsat. Aku nggak ngerokok, aku nggak minum. Free sex boleh. Iya. Tapi nggak makan babi. Tapi nggak makan. Kalau babi. makan babi itu kayak Nggak haram makan banget. babi, asli. Ke Oyo, ayo. Iya. Sekalian makan babi, jangan haram. Terus ya umur-umur masa lalu tuh apa lagi, Bro? Aku lebih sering masalah adik ya, sama adikku gitu. Ya kayak nyolong duit orang tua, itu sering banget. Nah, kalau komedi lu berarti dari mana? Kehidupan sehari-hari. Bukan observasi apa gitu, keresahan dari orang banyak aku bawain, enggak. Aku lebih emang kejadian yang pernah aku alami, aku bawain aja. Jadi makanya aku lebih ke storytelling. Ada hal yang lu alami di Padang kemudian itu jadi storytelling lu? Banyak ya, banyak. Contoh kayak materi ibu aja deh. Materi ibu waktu ibuku meninggal. Ini storytellingnya ya. Lu stand up? Stand up. Tur stand up kemarin yang ibu itu. Enggak, maksudnya ketika ibu meninggal lu stand up. Tidak dong, masa lagi stand up. Karena gua nanya gini kenapa? Karena si Arif Brata dia pernah show stand up berkali-kali bukan sekali di acara kematian. Masa? 5 kali ada kata dia. Gua nggak habis pikir sih kalau emang iya ada. Bener. Diundang untuk stand up di acara kematian. Jadinya gimana mau bercanda? Makanya. Ya Allah. Gua sih nggak pernah, gua malah bawain materi ibu meninggal waktu itu. Malah di pemakaman, jadi kan gua anak-anak harus turun ke liang dong. Iya. Iya kan? Satu orang ini gua nggak tahu siapa megang-megang kaki nyokap.
Oh, turun juga. Iya, pernah lihat nggak sih tukang-tukang kuburan yang pakai baju olahraga? Iya. Atau Itu baju dia. partai. Atau baju partai. Itu dia siapa ngatur-ngatur anjir. Dia turun, aku lompat terus dia turun, nempok-nempok gitu. Buka itunya. Oh, iya. Buka itunya, Sok langsung tahu. aja. Iya. Aneh, kenalan dulu, Pak. Padahal biasanya dari atas tuh. Anunya ini. Ini dia di bawah. Ini dia turun. Turun dia. Jangan intunya, jangan nangis. Oh iya? Iya, adekku nangis. Lagi nangis jadi nggak jadi nangis. Dia siapa? Sama lagi, Beb. Banyak nih pertanyaan gue mumpungan tadi. Gua nih kan terakhir Ikro 3. Jangan tertawa Anda. Itu sudah kerja keras itu. Walaupun waduh. Ikro 3 ya. Yang gua hafal itu Al-Fatihah sama Qul huwallahu ahad. Al-Ikhlas. Al-Ikhlas sama Malikin Nas Ilahin Nas. Qul a'udzu binnas. Nah. Annas. Apakah sholat jika cuma itu Mengulang-ulang aja, itu. mengulang itu aja, nggak apa-apa? Nggak apa-apa kalau memang hafalnya masih itu dan justru diniatkan untuk mendapatkan keberkahan dari surat itu karena surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas itu disebut dalam hadis Nabi dia adalah seperti sepertiga Al-Qur'an. Ketika lu membaca dengan niat gua membaca sepertiga Al-Qur'an, maka lu akan mendapat pahala yang besar. Ada tuh riwayat tentang seorang yang selalu membaca Qul a'udzu birabbin nas, Qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas karena dengan niatan untuk memperbesar pahala dia dalam sholat. Bukan karena hafalnya itu doang. Apalagi kalau hafalnya itu doang ya udah gitu. Iya. Karena biasanya emang kalau bacanya selain Al-Ikhlas, walaupun hafal yang lain, nggak ikhlas. Karena paling dikit kan. Paling dikit. Di antaranya surat. Jujur, istri kan pembaca Al-Quran ya. Iya. Qori'ah dia. Gua kan Ikro 3. Dan ini An-Nas itu di ujungnya kan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Minta penjagaan kepada Allah agar dihindarkan dari segala kewaswasan yang munculnya dari manusia ataupun setan. Iya. Karena itu dia itu disebut muawwidzatain bersama Qul a'udzu birabbin falaq. Iya. Biasanya dua surat ini dibaca sebelum tidur, kemudian ditiupkan ke seluruh tubuh. Itu untuk menangkal dari segala netizen. Terus iri dari orang ataupun sihir-sihir. Nabi itu cara menghindari dari sihir. Jadi ketika lu niatkan, ya udah gua untuk melindungi dari omelan netizen, dari Gus Samsudin. Emang ente percaya dengan Enggak, makanya segala sesuatu dari sihir. Segala sesuatu dari sihir. Enggak, kita nggak bahas siapa-siapa. Kita bahas tentang ilmu kedukunan. Itu emang ada hasilnya? Ada ya? Ada. Ngirim Nabi paku aja pernah diancam gitu. dengan sihir kan? Nabi itu pernah dituduh penyihir dan pernah diancam dengan sihir. Oke. Kayak Kemudian paku gitu salah atau satu apa? perlawanan utama Nabi Musa juga terhadap sihirnya Fir'aun. Ya kalau kita kan di sini, di Indonesia ini kan lebih ke paku. Iya. Jarum. Kalau di Al-Quran itu salah satunya dibahas Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsatil 'uqad. Naffatsatil 'uqad itu seorang perempuan yang meniup-niup ujung benang yang sudah dimasukkan ke lidahnya sebagai mediator untuk dia menyihir orang lain. Itu medianya aja, ada yang ditusuk santet di sini kan. Berarti wasi. Ya ada tapi tugas kita adalah meyakini bahwa itu bukan satu kekuatan yang perlu kita takuti karena kekuatan utama adalah milik Tuhan. Gitu. Itu aja sih. Bahwa itu ada ya iyalah, itu bagian dari hal-hal gaib yang dibicarakan dalam Al-Quran yang harus kita percayai. Tapi kita nggak pernah takut dengan hal itu gitu. Siap. Bagus jawabannya. Nah, bahasa Padang. Ya, bahasa Padang. Tambucia. Tambah ada satu. Selalu AA-nya. Cie. Cie. Bukan atau ciah. apa
Kucing jadi kuciang. Kuciang. Ya, anjing jadi anjiang. Oh iya, anjing dari anjing. Anjiang. Oh. Gitu. Kambing jadi Kambiang gitu. Semua tuh. Semua. Sapi nggak jadi sapiang, nggak. Enggak Sapi juga, enggak, sapi semua itu malah sama. Jawi. Oh, Jawi. Jawi. Nah, bahasa Padang tuh. Iya. Bahasa Padang. Ini ada pelajarannya nggak? Ada Waktu BAM, SD? BAM namanya. Bahasa BAM itu budaya alam Minangkabau. Itu ada pelajaran bahasa dan Ada budaya. bahasa, budaya, Itu agamanya SD, juga ada SMP, di dalam SMA? itu. SD. Oh, SD doang. SD, kalau nggak salah SD doang. Ada ininya nggak? Ada hurufnya sendiri nggak? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Ada kata-katanya sendiri? Nggak ada. Iya, lebih banyak. Kayak Sebenarnya ara, caraka, terkadang. data, Tidak ada. sawala, nggak ada ya? Tidak. Sebenarnya kayaknya ya, ilmu budaya alam Minangkabau ini lebih ke filsuf juga sebenarnya. Oh, filosofi. Iya, menurut gua gitu. Karena banyak quotes yang akhirnya jadi pegangan hidup. Ada yang lu ingat? Taimpi nak diate, takurong nak di luar taimpi nak diate. Langsung duduk lu. Langsung luar biasa kan Luar biasa. kata-katanya. Takurong nak di luar taimpi nak diate itu ya kalau mau terkurung di luar, bukan di dalam. Gitu. Misal dalam rumah nih, terkurungnya di luar. Jadi emang maunya selamat aja. Terhimpit ya maunya menghimpit dari atas. Begitu. Dan ini juga kan mereka akhirnya kayak pekerjaannya itu ya punya etos kerja yang Betul. tinggi. Bahkan gue pernah baca tentang salah satu gubernur Jepang tuh ketika menjajah Indonesia itu terpukau kepada etos kerjanya orang Padang. Padang. Kalau di tempat gue biasanya jualan kain. Kain. Iya, di Jawa Timur. Betul. Tukang jahit. Tukang Gitu jahit. tuh. Tukang jahit biasanya apalagi ya biasanya? Ya, yang pasti Iya masakan Padang. rata-rata si Padang Si gitu. Padang. Kain biasanya, dagang lah. Dagang Iya. baju sih kebanyakan. Iya, dagang baju Dagang ya. baju tuh banyak Dan sekali. pasti otak bisnisnya Yes. jalan. Betul. Orang Ininya Padang juga. tuh ada, kita tuh ngomong ini. Orang Minang bodohnya cuma 3 hari. Habis itu lu yang disikat. Oh, 3 hari pertama. 3 hari pertama bodohnya. Habis itu lu yang kita kulik-kulik. Kulik-kulik. Untung gua sehari doang ketemu sama Pras. Gitu. Itu orang Minang pinter banget dalam bersilat lidah. Berarti cara nganu orang Minang 3 hari berhenti dulu, lanjut lagi. Nah, lanjut lagi. 3 gitu. hari. Iya, lanjut. jadi dia tidak bisa membaca orang ini. Orang Minang tuh menggambar orang ini jago banget dia. Dan ini jago manajemen keuangan ya. Benar. Apalagi Makanya kalau perempuan istri biasanya. orang Minang Iya, perempuan. biasanya lakinya tuh keuangannya Benar. beres. Dan sistem itu dipakai oleh gua dan istri. Gua nggak tahu berapa uang gua. Istri lu Minang? Minang. Oh. Minang daerah pegunungan, gunung, makanya dia Minang banget. Itu Minang berarti Apa? Minang neng Neng mana neng? Minang Nasuang. Enggak Minangkabau. Tapi Minang itu kan Minangkabau kan? Minangkabau. Itu keuangan dipegang istri semuanya. Dan emang jago ya? Jago. Kadang kita mikir udah habis, ternyata dia masih ada simpanan. Tapi itu berarti pelit nggak? Mitosnya katanya orang Padang pelit. Enggak, gue berani bilang kalau gue adalah orang Minang yang tidak pelit sama sekali. Iya, artinya lebih ke hemat ya. Eh, Lu ngerasa gitu nggak? Soalnya kan stereotipnya kalau di kampung gua ya, kalau orang Padang itu katanya Cinanya Indonesia. Iya, emang apalagi Keuangannya ketat dan cenderung gini. emang agak eman ya sama duit. Gue akuin sih, orang Minang tuh emang agak eman, untuk ngeluarin duit tuh emang agak gimana gitu. Dengan gue punya banyak teman Minang, kalau udah masalah duit tuh hati-hati mereka. Berarti nggak ada tradisi ngutang. Bayangin tuh kalau orang mau pinjem uang. Biasanya ada aja. Ada aja. Tapi mungkin lebih ke keluarga. Kalau untuk orang lain ini dia akan berdiskusi di rumah dulu. Sini tadi Oh nanya, iya. Bagaimana ini? Iya. Apa yang akan terjadi? Dikulik dulu sejarah dia pernah Iya. pinjam uang atau enggak. Iya. Untuk kita memastikan layak nggak nih Layak dipinjemin nggak? duit. Iya, begitu. Lebih dari bank aja ya. Bank kan gitu kan, BI cek dulu. Iya, betul. Begitu tuh.
Orang Minang. Tapi gue emang jujur Minang banget sih gue. Apa-apa terkadang melakukan sesuatu kayak bikin angkot aja gue masih mikirin ini orang Padang gimana ya? Mikir gue bikin angkot gitu. Maksudnya tersinggung apa enggak gitu? Iya, tersinggung apa enggak? Apakah mereka senang ada angkot ini? Pasti mereka bilang ini kurang ceper, kurang apa dengan budaya di situ. Sampai segitunya ya? Iya, gue juga dan mereka pun juga gue menurut gue mereka peduli ya dengan semua karya gue gitu. Jarang loh orang udah lama urban, tapi masih memegang itu. Lo masih setahun pasti mudik nggak? Sebulan sekali terkadang. Serius? Serius. Ada spare waktu 3 hari atau 4 hari harus balik ke tanah itu untuk ngecas diri gue. Ngapain lo? Nggak ada ke warung tempat gue main dulu, masih begitu. Setiap bulan rata-rata? Setiap bulan, ya teman-teman gue nih pasti nonton. Tidak ada perubahan dari gue ya bekerja, balik realita gue ya di kampung sebenarnya. Itu sendiri tapi lo, nggak sama istri? Kadang sama istri, kadang sendiri. Ya sekali sebulan lah. Paling lama 2 bulan tuh gue udah 3 hari aja di sana? 3 hari, seminggu lah paling lama. Gila. Iya, kalau nggak pulang gue malah gerah gue di Jakarta ini. Terus di sana ya udah lo Evan aja ke warung, ketemu sama teman-teman di situ, maghrib ya misalnya mau pergi sholat, bercanda-bercanda tanpa memikirkan konten. Orang sini semuanya sikut-sikutan, wah gue ngeri serem sih di sini. Di sana tenang orang. Iya, dan kita kayak dengerin lagu yang dulu kita seneng banget tiba-tiba diangkut gitu. Iya. Kayak teng gitu. Iya, dan teman-teman di situ alhamdulillahnya tidak pernah melihat gua, oh lu nih sosok ini sekarang gitu. Enggak. Ya menoyor dulu, aja. Gitu. Udah happy aja. Ya bedanya sekarang gue yang bayarin makan mereka semua. Iya, itu doang. Beban. Dan biasanya yang diutangin kita. Karena dianggap udah sukses. Iya, begitu. Jadi pulang tuh harus. Lebaran pun rata-rata selalu pulang. Bahkan lo masih kemarin itu bangun masjid buat sana kan? Yes. Di Padang kan Padang. itu kan? Iya. Gue pun udah berwasiat pun dimanapun gue meninggal gue harus dimakamin di Padang. Oh, begitu. Itu wasiat yang sungguh berat. Merepotkan. Merepotkan. Bukan mulia, merepotkan. Iya, makanya dikumpulin dulu uangnya nih, uang meninggal buat pesawat. Karena ngirim mayat tuh kan nggak murah kan? Iya, pengennya sih dibawa ke Padang, pengennya. Jika mereka yang sudah kutinggalkan ternyata, wah merepotkan, awas aja di akhirat. Gitu. Nah, ini juga Padang tuh yang pasti gue dari kecil belajar maling kundang. Nah. Dan pertanyaan gue ya, kenapa maling kundang itu gak dikutuk jadi emas? Iya. Kalau jadi batu kan nggak bisa dijual. Kalau jadi emas kan ibunya lumayan. Mungkin ibunya keadaan panik waktu itu. Jadi batu, untung batu, gimana kalau dia roll on? Gitu. Saya kutuk kamu jadi roll on. Jadi batu baterai atau apalah bisa terang. Tapi itu populer di sana. Populer. Karena kan Padang ya udah malin kundang. Ya, Siti Nurbaya, malin kundang. Siti Nurbaya. Menurut gua itu dongeng. Dongeng. Itu dongeng. Bukan cerita beneran. Bukan cerita beneran. Tapi kan katanya batunya ada di sana, Pak. Iya, gua pernah lihat batunya ada kawatnya. Oh, ada kawatnya. Masih ada tukang pahatnya. Iya, mungkin di saat itu saya kutuk jadi batu sekalian sama kawatnya. Mungkin gitu. Karena waktu itu ada satu momen gua ke sana ada kawatnya gitu. Jadi mungkin itu ada cerita legenda daerah sana. Iya, untuk mengedukasi orang. Bener, tapi kalau agar jangan kuat. Iya, betul. Seolah-olah itu true story. Iya. Begitu Dan ceritanya. dibangun prahastinya. Iya. Dan wisatawan banyak sekali ke situ untuk pengen melihat itu. Batu. Iya. Karena emang ceritanya tuh emang kalau seandainya ada tour guide-nya yang menceritakan ini jika bulan purnama akan menangis. Oh. Iya. Ini itu mah jualan tour guide aja. Iya kan? Makanya. Cerita-cerita biar bener. kita excited. Itu dia. Ya. Kayak kalau di Bali itu lo kalau ke wisata-wisata budayanya juga kan gitu. Cerita-ceritanya. Ceritanya wah ngeri-ngeri lah. Iya. Keren-keren lah di situ. Kata kita. Ya kalau Sumbar paling itu sih Siti Nurbaya. Siti Nurbaya nih yang dijodohin itu ya? Dia bukan dijodohkan kalau Siti Nurbaya, sejarahnya, ceritanya ya. Jadi bapaknya ngutang dengan Datuk Maringgi, tidak bisa bayar ya. Oh iya, gua nonton. Dipaksa
untuk menikahi anaknya. Datuk Maringgi. Ya, karena emang udah permainan Dato Maringgi, dia bakar semua harta dari bapaknya Iya. biar ngutang ke Dato Maringgi Iya. dan tidak bisa bayar anak lu buat dia. Kalau nggak salah dulu tuh HM Damsyik yang main sebagai Datuk Maringgi. Benar, almarhum tuh. Ramadan. Benar. Itu biasanya film. Gue juga tahun kemarin juga sempet ikut turut serta bikin film Siti Nurbaya. Oh, remake. Iya, belum tayang-tayang sampai Belum sekarang. tayang lagi. Belum Tapi udah tayang. kelar semuanya. Udah kelar semuanya. Itu gue happy mengerjakan itu. Maksudnya berasa Iya. vibe-nya 1920 lagi Iya, gitu. iya, iya. Semoga cepet tayang lah.